Selamat sekali lagi, bukan untuk Prabowo dan Gibran, tetapi untuk bangsa Indonesia yang telah mendapatkan pemimpin yang pantas untuk membawa kita ke arah. Selamat untuk paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran telah memenangi pemilu 2024 dan menjadi presiden dan wakil presiden kita Republik Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Sebentar. Ini video dibuat kapan? Betul sekali, ini video dibuat semalam sebelum pencoblosan. Lihat, jari saya masih belum ada tintanya karena nggak mungkin saya bisa menghilangkan ini di hari yang sama. Dan betul sekali, ini adalah ramalan saya. Dan untuk itu, saya boleh katakan bahwa Prabowo dan Gibran besok akan memenangi pemilu. Pencoblosan suara dan satu putaran memang terjadi seperti ramalan saya. Nah, pertanyaan berikutnya, terus akan seperti apa pendukung 01 dan 03? Dan bagaimana nasib pasangan yang didukungnya, Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud nanti? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu yang saya pegang ini. Dr. Kubler-Ross ini menemukan dan memberikan sebuah teori mengenai states of grief, atau tahapan dalam berduka pada setiap manusia. Ini merupakan sebuah penelitian ilmiah dan menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa saat manusia menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu kehilangan, atau satu hal yang terus kemudian tidak didapatkan, maka tahapan-tahapan ini pasti akan terjadi kepada mereka. Maka inilah yang akan terjadi kepada para pendukung 01 dan 03 mulai dari malam ini. Ini adalah sebuah penelitian yang memang dilakukan sejak dahulu, terbukti dalam banyak hal. Saya pun juga pernah mengalaminya, terutama dalam satu peristiwa yang paling berat dalam hidup saya saat ibu saya almarhumah meninggal dunia. Dan ini juga sebenarnya dialami, atau saya juga alami dalam hal yang saya menginginkan sesuatu, tapi sesuatu itu tidak terjadi. Rasanya akan lama kalau saya bahas tentang itu, tapi ini adalah tahapan yang memang pasti akan terjadi. Dan jika ini terjadi pada kalian, tuliskan komentar kalian di bawah sini. Kalian siap untuk mengetahui tahapan apa dan apa yang akan terjadi sesuai dengan tahapan itu tadi? Yang pertama adalah penyangkalan atau denial. Penyangkalan karena sesuatu yang terjadi ini tidak disangka. Sesuatu yang terus kemudian muncul dan ini walaupun ada terbersit kemungkinannya, tapi ini tidak diduga. Terutama saat kita sudah mengetahui dan yakin bahwa kita akan mendapatkan hal itu tadi. Sayangnya memang terkadang dalam pemilu ini tadi kita ada di dalam echo chamber effect. Sehingga kita tidak mengetahui hal-hal di luar tempurung itu tadi. Yang kita dengarkan hanyalah apa yang kita mau. Yang dipilihkan algoritma oleh YouTube, TikTok, dan juga sosial media yang lainnya adalah sesuatu yang sering kita konsumsi. Maka itu kita tidak mengetahui bahwa ternyata di luar ini dunia itu sedang bergerak sangat dinamis. Sama seperti orang yang mengira bahwa Pilpres ini satu-satunya hidup mereka. Padahal kita nyebrang dikit ke Singapura, Malaysia, dan juga Papua Nugini, itu ada dinamika yang berbeda dan itu mempengaruhi kehidupan kita. Maka denial ini akan terjadi dan itu akan muncul dalam bentuk ketidakpercayaan dan mengatakan bahwa ini semua adalah kecurangan. Ini semua adalah sesuatu yang sudah dibuat dan sudah dilakukan secara masif dan terstruktur, terutama saat kemarin Presiden Joko Widodo baru saja menaikkan kenaikan upah untuk pegawai Bawaslu dalam pemilu 2024 ini. Ini adalah sebuah tindakan positif loh, tapi pasti akan dijadikan amunisi untuk mengungkapkan denial ini tadi atau ketidakpercayaan dan penyangkalan ini tadi, dan ini hanyalah satu di antara hal yang lain. Dirty vote mungkin salah satunya. Setelah penyangkalan, maka akan sangat logis jika kemudian yang muncul adalah amarah atau anger. Ini secara emosional ingin menyalahkan hal-hal yang kita anggap menyebabkan ini semua terjadi. Dan hal itu tentu saja bukan kita. Maka kita akan mulai menyalahkan banyak hal. Menyalahkan orang, nah mungkin Presiden Jokowi yang cawe-cawe, menyalahkan KPU yang tidak adil, Bawaslu yang tidak melakukan tugasnya mungkin. Bahkan mungkin untuk orang-orang yang tidak memiliki keimanan yang tebal akan menyalahkan Tuhan Yang Maha Esa. Maka ini sebenarnya adalah sesuatu yang wajar. Tapi nggak wajar jika terus akan dipercaya. Dan kemarahan tersebut akan terus muncul saat kita tidak mulai move on ke stage yang berikutnya atau ke tahap yang berikutnya. Maka kemarin ini akan diwujudkan dalam kolom-kolom komentar
dalam sosial media, protes-protes dan ajakan untuk melakukan unjuk rasa, ajakan untuk memakzulkan presiden, menginisiasi untuk melakukan atau melaporkan pihak yang dianggap curang ini tadi, dan hal-hal yang lainnya. Tapi kita tahu ini semua adalah sesuatu yang manusiawi dan ya sebaiknya dilewati saja. Dan nggak apa-apa. Ini satu hal yang memang harus dilakukan. Tapi sayang sekali untuk kalian semua yang mungkin nggak pernah suka sama Pak Jokowi, pasti ini sangat sakit hati sekali. Karena dari tahun 2014 sudah nuduh PKI, pelongo-pelongo dan sebagainya. 2017 ya mungkin agak terhibur saat Ahok terus kemudian dipenjara. Tapi di 2019 mereka juga akhirnya ya sudah menuduh Pak Jokowi dengan sexy killers dan sebagainya. Tapi tetap beliau malah bisa membawa kita melewati pandemi ini kemarin. 2024 harus ikut menderita lagi karena apa yang diinginkan ini berbeda dari kenyataannya. Maka ya saya pikir mungkin saja sebenarnya kalian yang sudah saatnya untuk menjadi lebih bijaksana dan memilih pilihan yang lebih tepat lagi. Nah, tapi it's okay. Ini menunjukkan kabar baiknya kalau kalian masih manusia. Yang muncul kemudian adalah tahapan bargaining atau mulai memberikan atau mencari satu jawaban, tapi jawaban ini mungkin sesuatu yang bukan diinginkan, tapi itu bisa memberikan sedikit penghiburan. Kalau kayak kejuaraan itu tuh hadiah harapan lah, seperti itu. Nggak menang, tapi ya biar terhibur dikasih harapan lah. Nah ini tahapan bargaining atau tawar-menawar ini muncul setelah anger itu mulai mereda. Dan angernya ini tidak memberikan sebuah jawaban. Ini sebenarnya masuk ke dalam acceptance atau mulai menerima tapi baru sedikit. Tanda-tanda kalian memasuki tahap ini adalah mulai berandai-andai. Misalkan, seandainya saat itu Mas Anies nggak meladeni Mas Ganjar di debat yang kedua dengan mengatakan bahwa Pak Prabowo ini skornya cuma 11, mungkin kita akan bisa 2 putaran. Atau mungkin adanya sebuah penghiburan dengan, seandainya Pak Ganjar saat itu tidak menyerang Pak Prabowo bertubi-tubi di akhir-akhir debat, mungkin dia akan bisa mendapatkan suara dan perpindahan simpatinya ini akan bisa membawa kita 2 putaran. Berandai-andai ini akan muncul dan muncul. Dan mereka akan berpikir, seandainya ini dilakukan dengan cara yang berbeda, mereka akan menang. Tapi kenyataannya ini sesuatu yang harus diterima. Dan semua harus berjalan sesuai dengan kenyataannya. Nah saat itu semua sudah mulai masuk ke dalam jiwa. Mulailah ke tahap berikutnya, yaitu depres atau tertekan. It's okay. Memang tahapannya seperti itu. Enggak, ini ada selesainya kok, tapi tenang saja. Nah, mengapa tahapan depresi ini muncul? Ini adalah karena munculnya kebingungan. Saat melihat kenyataan yang diterima saat awal tadi, ini ternyata kenyataan yang sebenarnya. Ini ternyata bukan mimpi. Jadi 2 stage sebelum yang ini dan setelah stage yang pertama, ini adalah tahapan penyangkalan. Yang berpikir kalau orang tuh kayak nyubit-nyubit tangannya, berharap ini semua adalah impian. Berharap ini semua masih bisa dirubah. Berharap ini semua masih bisa ditolerir. Tapi ternyata tidak. Maka jiwa kita ini meronta. Dan ini semua akan muncul dalam bentuk kebingungan. Kita akan sering menerawang, memandang ke langit. Terus kemudian terlihat bingung kita seakan-akan ada di mana. Makan rasanya nggak enak, tidur itu bolak-balik akan sulit. Mengetahui kenyataan bahwa capres dukungannya ini tidak menang. Mungkin ini berbeda ya dengan saya. Kalau ternyata hari ini Prabowo tidak memenangi, saya sudah katakan bahwa saya akan tetap menganggap dan tunduk kepada siapapun presiden yang akan menang ini nanti. Apakah itu Mas Anies, maka saya akan menjadi warga negara Indonesia dipimpin oleh presiden yang akan saya akui sepenuhnya. Dan Mas Ganjar, ya saya akan akui sepenuh juga menjadi seorang presiden tanpa saya akan repot mengatakan ini semua adalah kecurangan. Apakah kalian bisa seperti itu? Jika bisa, maka semua tahapan ini akan lebih cepat dan hidup kalian nggak akan menderita-menderita amat. Tapi jika tidak, maka tahapan ini adalah tahapan yang paling menyakitkan. Tahapan paling membingungkan dan tahapan yang mungkin akan memakan waktu, biaya, dan juga jiwa kalian. Serem kan? Nah, jika itu bisa dilalui, ini adalah masuk ke tahapan terakhir, acceptance. Kita mulai merasa bahwa ya sudahlah. Ini sesuatu yang mungkin harus kita berikan. Kita relakan, kita biarkan ini semua lewat. Dengan ini kita akan bisa move on kepada hal-hal yang lainnya. Maka pendukung 01 dan 03, jika sudah mulai masuk ke penerimaan, mereka ini akan mulai untuk ya sudah, nggak apa-apa, bekerja lagi, beraktivitas lagi, menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi guru, menjadi apapun profesi mereka, dan mencoba menerima ini semua dan melanjutkan
dengan tetap bekerja dan menerima seperti yang tadi saya katakan. Betul sekali, eventually ini semua akan lewat kok. Eventually ini semua akan hilang. Eventually mereka semua yang ada di atas ini sebenarnya akan tetap berteman. Jadi kalau kalian tetap memilih untuk menjadi fanatis, it's not their problems. It is bukan masalah gue, ini masalah lo sama keluarga lo. Nah, itu tadi kepada para pendukung-pendukungnya. Maka apa kabar Mas Anies, Caimin, Mas Ganjar, dan Pak Mahfud? Nah, lihat bahwa di sini kita akan lihat. Enggak lah, enggak serem. Karena mereka semua itu sebenarnya sudah tahu apa yang akan terjadi. Mereka tahu mereka akan kalah. Mereka tahu bahwa ini semua adalah sebuah permainan politik. Mereka sudah mengikuti ini dari lama dan mungkin saja sudah mengalami hal-hal yang lebih menyakitkan daripada ini. Jadi buat mereka, ini enggak mereka ambil pusing. Mereka akan tetap di bidang mereka, di keahlian mereka, dan menjalani kehidupan seperti biasa. Berbeda dengan kalian semua para pendukungnya. Ini kita ketahui karena Caimin itu sudah berkali-kali dulu ngode pengen dijadikan wakilnya Pak Jokowi. Nggak berhasil. Nah sekarang akhirnya berhasil. Mungkin nanti dia akan coba lagi. Mas Anies apalagi baru pertama kali. It's okay Mas, masih banyak kesempatan. Dan saya sebenarnya sangat mengagumi Anda untuk jadi seorang presiden. Asalkan nggak diusung oleh PKS dan nggak bawa-bawa para kelompok yang ya entah sekarang ya, tapi dulu ini terasosiasi dengan radikalisme. Nah untuk Mas Ganjar, dia sebagai petugas partai nomor 1, setelah Pak Jokowi nggak ada, dia akan jadi the next Jokowi. Dia akan jadi anak emasnya Bu Mega. Jadi karir paling cerah dimiliki oleh Mas Ganjar. Dan Pak Mahfud dulu kan pernah kan disiapkan baju, nungguin di seberang, ternyata nggak jadi presiden gara-gara dikalahkan sama orang yang menjarain Ahok. Tapi it's okay juga karena masih ada satu kesempatan lagi untuk Pak Mahfud. Kecuali dia mau naik gunung dan menjadi seorang profesor dan pengajar akademisi. Nah, saya pikir mereka semua ini tidak akan masalah. Mereka tahu biayanya, mereka tahu resikonya. Apakah kalian tahu? Dan saat itu semua sudah terjadi, maka yang terjadi berikutnya adalah mencari jatah di koalisi, menyusun langkah untuk membarter kekuasaannya ini tadi. Maka ini semua adalah hal yang ya wajar karena eventually nanti Pak Prabowo pasti akan mengikuti jejak Pak Jokowi dengan mengajak lawan politiknya untuk masuk. Bukan karena tidak ingin oposisi dan diajak tuduhannya korupsi bersama-sama. Bukan. Tapi lebih kepada bahwa demokrasi yang ada di Indonesia ini bukan demokrasi saling berhadapan. Demokrasi ini harus memilih di antara yang sama. Bukan untuk sangat berbeda dan saling menjatuhkan. Mungkin itu demokrasi asal negaranya yang lebih barbar dibandingkan nilai luhur atau adiluhung yang dimiliki oleh negara kita. Maka sebenarnya itulah yang diinginkan. Sudah capek kita dengan apa yang terjadi di 2014, 2017, 2019, dan kemarin ini. Maka yuk kita akhiri dan saya mendukung sekali jika dua kandidat yang lain ini tadi akan masuk dan ikut membangun Indonesia. Akhirnya kita memiliki 6 calon presiden dan wakil presiden yang membawa kita kepada Indonesia emas sebentar lagi. Dan ini adalah sesuatu yang wajar dalam politik. Nggak usah diambil hati. Untuk kalian semua yang masih menganggap ini semua adalah perjuangan iman, sebuah jihad politik. Come on, cobalah untuk menyadari bahwa ini semua hanyalah sebuah permainan politik. Kekuasaan memang milik rakyat. Tapi itu diwakilkan oleh orang yang kita tunjuk. Dan dari situ tidak akan bisa terjadi sangat drastis saat kita akan mengganti atau memilih presiden yang berbeda. Sesuatu yang drastis itu akan terjadi jika itu dimulai dari diri kita. Dan ini harus kita mulai sekarang juga. Maka segeralah move on dan hadapi ini semua karena siapapun di antara 6 orang itu, apapun itu, nggak akan terjadi hal yang akan buruk jika salah satunya memenangi pemilu ini nanti seperti sekarang ini. Dan hidup akan terus berlanjut. Tidak ada yang akan baik banget, ideal sekali, sempurna sekali. Keburukan masih akan tetap ada. Bahkan untuk Mas Anies dan Caimin, jika ternyata yang kalian dukung adalah dua pasangan itu, nggak terus tiba-tiba nggak ada korupsi sama sekali. Potong leher saya. Ini sesuatu yang akan sulit jika hanya diberantas oleh dua orang itu tadi. Juga Mas Ganjar yang katanya satset tas-tas bareng Pak Mahfud, nggak akan mungkin reformasi hukum akan terjadi seketika. Ini semua harus melalui proses yang panjang dan lama. Maka untuk kalian semua yang bermimpi bahwa pemilihan presiden akan merubah ini semua secara drastis, silakan lanjutkan tidur kalian. Silakan kalian bermimpi dan bangun kembali 5 tahun nanti di tahun 2029 dan lakukan peperangan ini sekali lagi
untuk kalian pasti akan kalah dan bermimpi lagi. Dan untuk kalian yang seperti saya, menghadapi kenyataan dengan apa adanya, marilah kita bangun 5 tahun ini ke depan. Kita percaya hal yang terbaik akan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran, dengan kita semua akan menuju Indonesia emas di tahun 2045 nanti. Selamat sekali lagi, bukan untuk Prabowo dan Gibran, tetapi untuk bangsa Indonesia yang telah mendapatkan pemimpin yang pantas untuk membawa kita ke arah itu tadi. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.